Indonesia memanggil bosku. Veda Ega Pratama sudah siap mengguncang aspal Le Mans Prancis dengan satu misi tunggal, merebut podium pertama dan membungkam kesombongan Maximo Quilez selamanya. Selamat datang di Farhan Fact. Tensi di padok sudah di titik didih bosku. Di satu sisi ada Quilez yang terus-terusan sesumbar kalau Veda nggak bakal bisa menang. Tapi di sisi lain ada singa muda kita yang matanya sudah merah penuh ambisi. Veda nggak cuma bawa motor Honda nomor 9, tapi dia bawa doa dari 270 juta rakyat Indonesia yang pengen lihat bendera kita berkibar paling tinggi di Prancis. Apakah Le Mans akan jadi saksi sejarah lahirnya raja baru dari Wonosari yang bikin pembalap Spanyol nangis di pojokan? Siapkan jantung kalian, karena detik-detik pembuktian sudah di depan mata. Gaspol! Persiapan mental baja. Fokus Veda yang tak tergoyahkan. Menjelang race di Le Mans, Veda Ega Pratama menunjukkan ketenangan yang luar biasa bosku. Di saat Maximo Quilez sibuk koar-koar di media sosial dan padok, Veda malah makin menutup diri dan fokus meditasi bareng tim mekaniknya. Dia sadar kalau tantangan Quilez itu cuma sampah visual yang tujuannya buat ngerusak konsentrasi. Veda itu ibarat pendekar sakti yang lagi asah pedang di dalam gua. Gak berisik tapi sekali keluar langsung bikin lawan tumbang. Dia sudah memetakan setiap jengkal sirkuit Le Mans di dalam kepalanya, dari tikungan 1 sampai garis finish. Veda nggak mau kegoda sama drama receh, karena baginya jawaban terbaik untuk kesombongan adalah trofi podium yang diangkat tinggi-tinggi di depan muka Quilez yang pasti bakal melongo nggak percaya lihat kecepatan bocah Wonosari ini. Target podium pertama harga mati yang nggak bisa ditawar. Buat Veda, race di Prancis ini bukan sekedar cari poin, tapi misi podium pertama adalah harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar lagi bosku. Setelah hampir dapat podium di seri sebelumnya, tapi kena drama, kali ini Veda nggak mau kasih celah sedikit pun buat keberuntungan lawan. Dia pengen ngebuktiin kalau pembalap Indonesia itu levelnya sudah dunia, bukan cuma jago kandang. Target podium ini penting banget buat mentalitas Veda ke depannya biar makin disegani di grid Moto3. Dia sudah nyiapin strategi ban dan mesin yang paling pas buat nahan gempuran motor-motor KTM yang terkenal kenceng di lintasan lurus. Veda bakal main cerdik, nunggu momen yang pas, lalu ngilang di depan rombongan depan. Pokoknya podium pertama ini harus jadi milik Indonesia, biar dunia tahu kalau singa Asia sudah benar-benar bangun. Melawan dominasi Matador, Quilez adalah target utama. Maximo Quilez harus paham kalau dia sekarang jadi target nomor 1 yang bakal dihajar sama Veda di lintasan bosku. Kesombongan Quilez yang bilang Veda nggak bisa menang justru jadi bensin yang ngebakar semangat Veda 2 kali lipat. Veda sengaja nandain posisi motor Quilez di setiap sesi latihan. Dia pengen tahu di mana titik lemah si Matador sombong ini. Pas race nanti, Veda nggak bakal kasih nafas buat Quilez. Tiap kali Quilez coba mau kabur, Veda bakal nempel terus kayak cicak di dinding. Veda mau nunjukin kalau kasta pembalap Spanyol itu bisa diruntuhin sama anak muda dari pelosok Indonesia yang modalnya cuma nyali dan latihan keras. Quilez mungkin punya fasilitas elit, tapi Veda punya tangan dingin yang bisa bikin motor Honda melesat lebih kencing dari roket NASA, pas lagi duel 1 lawan 1. Kekuatan doa ibu dan ayah, jimat paling ampuh Veda. Di balik kencengnya motor Veda, ada kekuatan doa keramat dari orang tuanya di Wonosari yang gak ada tandingannya bosku. Veda selalu sempetin telepon bapaknya Sudarmono buat minta restu sebelum masuk ke lintasan. Doa orang tua ini ibarat pelindung gaib yang bikin Veda ngerasa tenang meskipun harus duel wheel to wheel di kecepatan 200 km per jam. Quilez mungkin punya psikolog tim yang mahal, tapi Veda punya doa ibu yang jauh lebih sakti mandraguna. Pas Veda ngerasa capek di lap-lap akhir, bayangan dukungan keluarga dan rakyat Indonesia bakal jadi energi tambahan buat dia tetap gaspol. Ini yang bikin Veda beda sama pembalap lain. Dia balapan pakai hati dan restu, makanya jalannya selalu dimudahin meskipun rintangannya seberat beban hidup kita pas akhir bulan bosku. Strategi silent killer, diam-diam menghanyutkan. Veda Ega lagi jalanin strategi silent killer di Prancis bosku. Dia sengaja nggak terlalu pamer lap time tercepat di awal-awal latihan bebas biar rivalnya pada santai dan ngeremehin dia. Tapi pas balapan nanti, Veda bakal keluarin performa aslinya yang bikin semua orang kaget. Dia bakal main halus di awal, jaga kondisi ban, tapi pas masuk 5 lap terakhir, itu baru waktunya Veda ngamuk kayak singa lapar. Strategi ini sering bikin lawan panik karena mereka nggak nyangka Veda punya cadangan tenaga yang segitu gedenya. Quilez yang biasanya main agresif di awal, pasti bakat kedodoran pas Veda mulai narik gas pol-polan di akhir race. Veda itu ibarat hantu di lintasan, nggak kelihatan di awal, tapi tiba-tiba udah di depan mata pas tikungan terakhir mau finish, bikin lawan cuma bisa istighfar. Kondisi fisik level alien, hasil latihan neraka di Spanyol.
Jangan remehkan fisik Veda sekarang, bosku. Selama di Spanyol kemarin, Veda latihan fisiknya udah kayak mau masuk pasukan khusus. Gila banget. Dia lari, sepedaan, sampai latihan motor tiap hari tanpa libur. Makanya pas di Lemang, yang sirkuitnya banyak tikungan patah dan butuh tenaga ekstra buat ngerem, Veda tetap seger bugar kayak abis minum es cendol. Sementara pembalap lain mungkin udah mulai pegel-pegel dan nafasnya Senin Kamis, Veda masih bisa fokus 100% buat duel. Fisik level alien ini yang bakal jadi kunci Veda buat ngalahin Quiles di lap-lap kritis. Quiles mungkin jago, tapi kalau fisiknya udah loyo, konsentrasinya pasti buyar dan bakal banyak bikin kesalahan konyol. Disitulah Veda bakal masuk dan ngambil alih posisi terdepan dengan sangat dingin dan berkelas. Dukungan teknisi HRC, motor nomor 9 sudah disetting juara. Kabar burung di pedok bilang kalau para petinggi HRC Jepang mulai turun tangan langsung buat ngecek motor Veda, bosku. Mereka nggak mau aset masa depannya ini kalah cuma gara-gara urusan mesin. Motor nomor 9 milik Veda dapat perhatian khusus dari mulai kelistrikan sampai setelan suspensi yang paling pas buat karakter sirkuit Le Mans yang stop and go. Mekanik Veda bilang kalau motornya sekarang sudah dalam kondisi paling jahat dan siap buat diajak perang lawan KTM Spanyol. Veda ngerasa motornya makin nurut diajak manuver ekstrim, yang bikin dia makin pede buat nyalip Quiles di titik-titik yang nggak terduga. Kalau motor udah oke dan pembalapnya lagi on fire, tinggal tunggu waktu aja buat lihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di podium juara Prancis. Saywar balik, Veda bikin Quiles curiga sama bayangannya sendiri. Meskipun Veda diam, tapi dia sebenarnya lagi mainin Saywar yang lebih pintar, bosku. Tiap kali latihan, Veda sengaja nempel Quiles terus tapi nggak nyalip, cuma buat ngasih tahu, gue ada di belakang lo dan gue bisa nyalip kapan aja gue mau. Cara ini sukses bikin Quiles jadi sering nengok belakang dan gak fokus sama jalur balapnya sendiri. Quiles jadi makin parno dan ngerasa diawasin terus sama si alien Wonosari. Ini teknik intimidasi mental yang sangat efektif buat bikin lawan grogi. Veda pengen Quiles ngerasa tertekan dari awal sampai akhir balapan. Di kepala Quiles, sekarang isinya cuma nama Veda, Veda, dan Veda. Pas Quiles udah capek mikir, disitulah Veda bakal kasih pukulan terakhir dengan cara nyalip di tikungan Dunlop yang legendaris itu. Solidaritas fans di Le Mans, merah putih di mana-mana. Ternyata banyak juga loh warga Indonesia di Eropa yang sengaja datang ke Le Mans buat dukung Veda langsung, bosku. Tribun penonton bakal ada bintik-bintik warna merah putih yang bikin atmosfer balapan berasa kayak di sirkuit Mandalika. Lihat bendera sendiri berkibar di negeri orang itu, suasananya beda banget. Bisa bikin semangat pembalap naik 1000%. Veda bilang kalau dia dengar teriakan fans Indonesia, dia ngerasa kayak punya tambahan tenaga buat narik jas lebih dalam lagi. Dukungan langsung ini yang nggak dipunya sama Quiles secara emosional. Veda balapan buat jutaan orang yang bangga sama dia, sedangkan Quiles cuma balapan buat dirinya sendiri. Semangat kebersamaan ini yang bakal bawa Veda terbang melesat ninggalin rombongan dan menuju podium kehormatan. Sejarah baru bakal tercipta besok pagi. Sebagai penutup bahasan kita yang penuh semangat ini, Farhan Fek mau bilang kalau hari esok adalah hari yang bakal dicatat dalam sejarah otomotif. Veda Ega Pratama sudah siap lahir batin buat banggain kita semua di GP Prancis. Podium pertama bukan lagi mimpi, tapi target nyata yang tinggal selangkah lagi digapai. Lawan boleh sombong, rival boleh sesumbar, tapi singa muda Indonesia cuma butuh satu kesempatan buat buktiin siapa penguasa lintasan yang sebenarnya. Mari kita kawal terus perjuangan Veda, pasang alarm buat nonton race-nya, dan jangan putus buat kirim doa terbaik. Veda, tunjukin ke Maximo Quiles kalau Indonesia itu bangsa petarung. Kita semua ada di belakangmu, gaspol sampai finish, dan bawa pulang piala kemenangan buat tanah air tercinta. Indonesia bisa, Veda luar biasa. Asli bosku, dengar Veda mau hajar podium aja udah bikin kita semangatnya meluap-luap. Quiles boleh punya mulut besar, tapi Veda punya nyali yang jauh lebih besar buat buktiin semuanya di lintasan Le Mans. Menurut kalian, di posisi berapa Veda bakal finish besok? Apakah langsung podium 1 atau ada kejutan lain? Tulis dukungan paling semangat kalian di kolom komentar buat Veda ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fak ini biar seluruh Indonesia tahu kalau pahlawan kita lagi berjuang di Prancis. Sehat selalu bosku, tetap kawal kebanggaan kita Veda Ega, dan sampai jumpa di video hasil balapan besok yang pastinya bakal geger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gaspol dan bye-bye.